Indonesia, Zamrud Khatulistiwa, laksana permata impian bangsa-bangsa. Peradaban Islam pernah berjaya di negeri ini. Peradaban Islam dengan segala kemuliaannya tidak lepas dari peran para alim ulama yang berdakwah dengan ikhlas di tengah umat. Negeri ini melahirkan banyak ulama terkemuka dan termasyhur hingga penjuru dunia. Salah satu daerah yang terkenal dihuni para jago dan melahirkan banyak ulama terkemuka adalah Betawi. Ada beberapa pendapat tentang awal masuknya Islam ke tanah Betawi. Pendapat umum adalah pada saat Fathahilah menyerbu Sunda Kelapa untuk menghapuskan pendudukan Portugis pada tahun 1527 Masehi. Pendapat lainnya diawali dengan datangnya Syekh Kuro dari Kamboja, putra dari ulama besar di Mekah. Pada awalnya, dakwah Syekh Kuro tidak mendapat restu Pajajaran. Pada masa Raja Prabu Anggalarang, Syekh Kuro pun kembali ke Kamboja. Beberapa tahun kemudian, Syekh Kuro kembali bersama para murid dan pengiringnya dengan menumpang kapal Laksamana Cheng Ho dan tiba di Karawang Pajajaran. Kemudian berdakwah menyebarkan Islam di tanah ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Islamic Center, diperoleh bagan genealogi intelektual ulama Betawi dari awal abad ke-19 sampai sekarang. Syekh Junaid Syekhul Masai, asli Betawi, Imam Masjidil Haram, terkenal di seantero dunia Islam Sunni pada abad ke-19. Murid beliau dari Betawi adalah Syekh Mujitaba dan Guru Mirsad, ayah Guru Marzuki Cipinang Muara. Guru Mansur Jembatan 5. Guru Mansur berguru kepada Syekh Mujitaba dan beberapa syekh lainnya. Pada saat bermukim di Mekah, Guru Mansur mengarang banyak kitab yang menjadi rujukan pondok pesantren tanah air, bahkan di luar negeri. Murid-murid beliau banyak menjadi ulama terkemuka. Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang Muara. Guru Marzuki masih keturunan salah satu sultan tanah Melayu dari negeri Patani, Thailand Selatan. Beliau banyak berguru kepada para syekh di tanah suci Mekah. Dari pondoknya melahirkan banyak ulama, sehingga beliau mendapat julukan gurunya para ulama. Guru Abdul Majid Pekojan, seorang ulama ahli tasyawuf, tafsir, dan ilmu falak. Beliau pernah bermukim di Mekah, mendalami ilmu tafsir, fikih, usul fikih, dan hadis dari beberapa syekh di sana. Beliau ulama yang sangat dihormati. Kiprahnya dalam bidang falak pengganti Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, di Pesalo Basmol begitu terkenal. Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama Betawi. Guru Mahmud Romli. Beliau adalah sentra ulama wilayah Menteng Atas pada abad ke-19. Beliau masih keturunan bangsawan dan pemimpin perang dari Ternate yang bergabung dengan pasukan Fathahilah dan bermukim di Sunda Kelapa. Beliau sempat mengembara di Jazirah Arabia selama hampir 17 tahun. Di tanah air beliau dikenal sebagai ulama tafsir. Guru Khalid Gondang Dia. Beliau pernah bermukim di Mekah dan mempelajari ilmu agama selama 11 tahun. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Muhtar Atarib dan Syekh Umar Bajunaid. Guru Khalid menjadi sentra ulama di wilayah Gondang Dia pertengahan abad ke-19. Dan muridnya banyak yang menjadi ulama terkemuka Betawi. Guru Mugni Kuningan. Guru Mugni menimba ilmu dari para syekh terkemuka di Tanah Suci. Di antaranya Syekh Syahid Al-Babsyar, Mufti Makkah, Syekh Syahid Usman, Mufti Betawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Dengan kapasitas keilmuannya, Guru Mugni menjadi sentra ulama di wilayah Kuningan pada pertengahan abad ke-19. Mu'alim Kiai Haji Syafi'i Haizami, sosok ulama besar asli Betawi yang disegani. Beliau berguru kepada banyak ulama asli Betawi. Beliau menghasilkan beberapa karya tulis yang menjadi rujukan. Banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama terkemuka. Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari,
ulama ahli ilmu falak. Beliau belajar kepada Guru Mansur dan ulama-ulama terkemuka lainnya di Betawi dan di Mekah, mengarang sekitar 31 kitab yang menjadi rujukan. Banyak di antara murid beliau yang menjadi ulama terkemuka. Mu'alim Roji'un Pekojan. Di Betawi beliau berguru kepada Guru Mansur dan Guru Majid Pekojan. Beliau juga belajar ke Mekah dan mengajar di beberapa masjid di tanah air. Kiai Haji Abdullah Syafi'i, seorang ulama karismatik, orator ulung, singanya podium, ulama pemberani menyuarakan kebenaran, menentang berbagai kebatilan, tanpa takut akan cercaan. Beliau mendirikan majelis muzakaroh ulama. Beliau juga melahirkan banyak karya intelektual. Kiai Haji Thohir Rohili, beliau ulama yang memiliki mahabbah tinggi kepada guru dan ulama lainnya, penyambung ukhuwah serta silaturahmi. Kiprah perjuangan beliau dalam dunia pendidikan mendirikan perguruan Islam At-Tahwiriyah, Guru Naim Cipete. Seorang ulama keturunan Jawara ini selain menimba ilmu dari Guru Mugni, juga dari para guru terkemuka di tanah Betawi, termasuk para syekh di tanah suci. Beliau juga dekat dengan para habaib. Beliau selalu bersemangat menyebarkan ilmu yang dimiliki, mengajar dan mengisi ceramah di berbagai tempat. Kiai Haji Nur Ali, seorang ulama karismatik dan pejuang dengan semangat jihadnya, ikut berperang melawan penjajah Hindia Belanda. Beliau murid Guru Marzuki Cipinang Muara. Beliau juga belajar kepada Syekh Alwi Al-Maliki dan beberapa syekh lainnya di tanah suci Mekah. Estafet ilmu dan perjuangan para alim ulama dalam membentengi akidah umat akan tetap hidup tak lekang oleh zaman. Mereka akan tetap ada di tengah umat laksana cahaya. Peran mulia itu ada pada tangan mereka. Ulama adalah salah satu faktor penting dalam perubahan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bagaimana peran para alim ulama Nusantara, khususnya Betawi, dalam membangun ibu kota Jakarta menuju kehidupan yang lebih baik.